Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Gigi Fordana pada channel Gigi Berbagi. Kita lanjutkan eksplorasi kita dengan RStudio dan Google Scholar. Ini adalah video part yang kedua. Kita lanjutkan bagaimana kita akan melakukan identifikasi researcher yang ada di sebuah organisasi. Contohnya di kampus Unila, tapi kita ingin langsung mendapatkan datanya secara sekaligus ya, tidak satu persatu. Pada video part 1 kita bisa mengidentifikasi researcher yang ada pada sebuah organisasi tapi satu persatu ya, satu persatu. Nah, eh, di Unila sendiri ada beberapa ribu researcher ya, lebih dari 2.000 researcher yang ada di Unila. Dan tentu saja kalau kita lakukan identifikasi satu persatu maka tidak praktis. Nah, dalam video part 2 ini kita akan mencoba bereksperimen mengidentifikasi ya data-data researcher yang ada di Unila itu secara langsung ya. Langsung sekaligus maksudnya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu informasi ID Google Scholar yang akan kita cari ya. Contoh seperti ini, kita akan melihat informasi para researcher yang ada di Universitas Lampung. Ya, contohnya saya ya, kita lihat terlebih dahulu. Nah, contoh ini adalah informasi para scholar yang ada di Unila. Yang paling atas posisinya adalah Pak Agus Haryanto, kemudian Pak Agustinus Bambang Setiadi, Bu Selvi, Pak Abdurrahman, Andi Setiawan, Agus Suyatna, dan seterusnya ya. Nah, agar kita bisa melakukan secara otomatis pembacaan data profiling dari masing-masing researcher ini, langkah pertama tentu kita harus mengetahui identitas dari Google Scholar dari masing-masing researcher tadi. Misalnya Pak Agus Haryanto ini, ya Agus Haryanto, researcher ID-nya untuk Google Scholar adalah ini ya, ORWIRGQAAJ. Kemudian Pak Agustinus, ya Pak Agustinus ini punya ID Google Scholar-nya MU1 bla 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 AAJ. Kemudian Selfie Helena misalnya, ya ini ada OJ bla 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 AAJ dan seterusnya. Jadi kita harus mengetahui data ini terlebih dahulu. Ya memang pada video ini kita akan lakukan secara manual terlebih dahulu ya. Kita identifikasi data researcher, kemudian kita petakan ID Google Scholar-nya, kemudian dari data itu yang akan diproses oleh R-nya. Nah, mungkin pada video berikutnya akan kita bahas bagaimana kita melakukan proses crawling data dari Google Scholar ini agar bisa mendapatkan informasi ID Google Scholar ini secara otomatis ya. Oke, nah kita coba buat dulu filenya. Nah, file tadi file profile ya, file profile ID Google Scholar-nya. Kita buat saja bentuknya misalnya seperti ini, data Unila. Ya, data Unila kita buat dalam format ya, ini formatnya seperti ini. Ya, dalam contoh ini kita akan membuat beberapa ya, misalnya ini nama saya, first name ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kolom ya, ada 5 kolom, ada first name, middle name, or initial, kemudian ada last name, ada class of, ya ini kalau misalnya kita mau bagi-bagi menjadi beberapa bidang ilmu, kemudian ini adalah ID Google Scholar. Contoh ya, ID saya adalah 3PC LMJOAJ, ya ini bisa kita cek, dipastikan terlebih dahulu ya. Misalnya ID saya adalah, tadi saya ganti dengan ID saya, maka ini adalah muncul ID Google Scholar yang saya miliki. Kemudian misalnya ini Pak Gregorius ya, Gregorius ini ID Scholar-nya adalah JFZ, kita coba pastikan. Ya, ini kita ganti ID-nya. Oke, betul ya, Pak Gregorius Nugroho Susanto merupakan dosen di biologi ya di FMIPA. Kemudian kita lihat lagi Pak Zainal Abidin ya, Pak Zainal Abidin contohnya. Nah, kita ganti dengan ID Google Scholar-nya. Ya ini proses untuk memastikan saja ya, memastikan bahwa betul ID Google Scholar ini berafiliasi pada nama yang tepat. Oke. Kemudian yang terakhir Pak Sunyoto ya, Pak Sunyoto.
Kita pastikan apakah betul ID Google Scholar-nya adalah Pak Sunyoto. Oke, betul ya. Pak Sunyoto, citasinya 201, H-indeksnya 7. Ya, dan sesuai ya seperti ini. Setelah kita pastikan ID Google Scholar sudah tepat, maka kita simpan datanya, file kita simpan dalam bentuk CSV ya, dalam bentuk CSV. Jadi data Unila ini dalam bentuk CSV inilah yang akan diproses oleh R Studio-nya. Oke, kita sudah mendapati data ada 10, sebenarnya bisa kita tambahkan lagi misalnya. Kita tambahkan lagi di sini. Misalnya, oke ya, kita tambahkan ya. Tambahkan Sri Hasnawati, Christine, Wayan Suwana ya. 3 ini misalnya kita tambahkan lagi Sri Hasnawati. Ini misalnya Sri Hasnawati. Ya, dari FEB. Oke, Bu Sri Hasnawati. Kemudian kita tambahkan juga Bu Christine Wulandari. Ini ID Google Scholar-nya. Oke ya. Oh ini ya, Pak Wayan Suwana ya, Pak Wayan Suwana. Kita tambahkan juga Wayan Suwana. Oke, kita tambahkan lagi yang lain misalnya Wayan Suwana. Misalnya ini Sutopo Hadi Tri Andrisman ya, Sutopo Hadi. Tambahkan Prof. Sutopo Hadi. Kemudian namanya ya, kita isi nama Sutopo Hadi. Lalu kita tambahkan satu lagi Tri Andriasman ya. Oke, Pak Tri Andriasman kita tambahkan. Kemudian diberikan namanya Tri Andrisman ya. Tri Andrisman. Ya, kita simpan lagi. Yes ya. Nah, kita sudah memiliki data sebanyak 11 nama dosen yang ada di Unila tadi ya. Kita ambil sampling saya secara acak. Nah, setelah kita simpan, kita buka lagi aplikasi RStudio-nya ya seperti ini. Nah, di dalam RStudio ini kita bisa menentukan working directory. Sebenarnya saya sudah menempatkan directory khusus untuk analisis data Google Scholar ya di directory laptop saya ya, di directory namanya belajar RStudio. Kemudian kita klik open dan kita jadikan directory ini sebagai directory working directory ya. Bagaimana caranya? Setelah kita masuk ke dalam directory ini, kita klik di bagian more, kemudian klik set as working directory. Maka semua aktivitas akan tersimpan di working directory di folder ini ya. Nah, tadi saya sudah memiliki data Unila ya, tadi data underscore Unila yang isinya adalah informasi nama dan ID Google Scholar dari 11 orang ya, 11 orang researcher yang ada di Unila ya, 11 orang. Nah, kemudian saya juga memiliki program yang sudah saya buat sebelumnya ya, nanti kita akan bahas satu persatu, yaitu collectprofiles.r. Nah, harap diingat untuk source code misal atau aplikasi yang kita gunakan agar bisa di running oleh RStudio, maka extensionnya ujungnya adalah .r. Ya, misalnya program 1.r, program 2.r. Nah, di sini saya membuat script yaitu collect profiles.r. Nah, program inilah yang nanti akan membaca data Scholar secara otomatis. Semuanya ya, semua data yang ada di data underscore Unila akan terbaca secara otomatis dan disimpan dalam bentuk CSV juga ya, profile dari masing-masing researcher tadi. Tidak kita lakukan satu persatu ya, dia akan langsung sekaligus beberapa profile ya. Nah, seperti apa skripnya? Kita coba lihat. Ya, seperti ini ya, saya coba sampaikan. Saya geser. Nah, skrip ini yang sudah saya buat menggunakan aplikasi RStudio. Yang pertama
kita akan mendefinisikan variabel nama ya, nama dari researchernya, di mana kita akan pertama kita normalisasi terlebih dahulu ya. Jadi dari misalnya ada nama yang kapital, maka kita konversi dulu ke format lowercase ya, lowercase agar seragam ya. Nah, tadi saya contohkan ada yang di bagian akhir, ini adalah uppercase, first name dan last name-nya. Maka di script ini kita akan konversi dulu menjadi lowercase ya, supaya lebih rapi. Nah, kemudian ada load necessary libraries ya. Jadi library yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini ya, script ini adalah yang pertama adalah library Scholar yang sudah kita install pada part 1 pada video sebelumnya. Kemudian library RUtils ya, ini pun juga dibutuhkan untuk membaca data. Lalu kalau pada part 1 kita membaca satu persatu melihat dari ID Scholar, maka pada part 2 ini kita membaca langsung dari file. Datanya dari mana? Dari data_unila.csv. Nah, ini akan dibaca semua Scholar ya. Kalau misalnya ada datanya 100 ya, maka akan dibaca 100 data Scholar tadi untuk dianalisis oleh si RStudio. Ya, kemudian ini ada limitasi ya, pembacaan string misalnya. Kalau misalnya bisa kita tentukan ya, karakternya itu misalnya karakter bisa berupa nilai integer. Nah, kalau ini kita batasi nilainya adalah karakter. Nah, kemudian di script ini juga bisa mengkoreksi ya wrong ID. Misalnya jika ID-nya adalah bla 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 ya, kemudian maka dikonversi menjadi yang betul ya, ada underscore-nya. Ya, ini contoh saja kalau kita misalkan melakukan koreksi secara manual ID dari Google Scholar yang sudah kita buat. Nah, setelah data tadi didapatkan, maka diproses ya. Ini processing datanya itu kita akan simpan datanya dalam bentuk namanya frame ya, data frame atau DF ya. DF ini yang biasa belajar Python juga ada ya, juga kita mengenal istilah data frame. Di RStudio pun juga sama, ada istilahnya namanya DF atau data frame. Ya, kita jadikan Scholar datanya ini menjadi beberapa row ya, dan kemudian dikonversi menjadi profile.df data frame, di mana data frame-nya ini mengandung identitas berupa ID, kemudian berupa nama, kemudian h-index ya, kemudian i10 index, kemudian total sites ya, total citasi dan kelas. Ini kelas kalau misalnya kita menentukan misalnya kelompok-kelompok atau fakultas atau jurusan, kalau misalnya diisi ini maka bisa kita dapatkan datanya. Nah, kemudian profile data frame ya disimpan sebagai ID. Ya, ini dilihat sebagai ID-nya, kemudian profile data frame nama, ini sebagai nama. Nah, kemudian kita lakukan looping ya, ada perulangan atau iterasi di mana ya kita akan mencari profile ya, profile sebanyak dengan jumlah row yang sudah kita dapatkan dari file input tadi ya, file CSV input tadi. Kemudian dilakukan get profile ya, fungsi get profile ini. Ya, jika ada datanya maka dia akan dapatkan fungsi get profile, di mana isi profilnya tadi diambil dari nilai data frame pada kolom ID. Ya, kemudian seterusnya, dan jika fail maka namanya akan diisi dengan namanya saja ya, tidak ada data apa-apa. Nah, kemudian data itu disimpan dalam data frame kembali ya, profile tick df, nama ya, nama, first name, middle name, kemudian print part 1-1 ya, di profile juga dicetak. Kemudian i10 indeksnya juga disimpan dalam data frame. Kemudian total citasi juga disimpan dalam data frame. Kemudian ada informasi di screen ya,
done with ya, ini misalnya kita ganti dengan proses sudah selesai atas nama dosen bla 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 gitu ya. Nah, seperti ini. Ini hanya informasi saja pada layar konsol bahwa proses sudah selesai atas nama siapa. Nah, kemudian, nah ini bagian paling penting dari data frame yang sudah di-create tadi, maka akan disimpan dalam bentuk file profile.csv. Ya, append false artinya ini akan otomatis ditimpah kalau misalnya ada proses berjalan lagi akan ditimpah ya, tidak di-extend. Nah, kemudian column name-nya true, row name-nya false ya. Oke, nah ini kira-kira penjelasan program yang bisa kita lakukan untuk pembacaan data secara otomatis dari total semua input data researcher yang ada di Unila. Ini diambil studi kasusnya hanya 11 nama saja. Langsung kita coba ya, seperti apa bentuknya. Karena kita sudah berada pada working directory RStudio, maka kita tinggal jalankan saja script collect profile tadi. Caranya kita klik, kita gunakan source, kemudian collect profile ya, collect profile.r. Maka kalau kita jalankan program ini, maka akan berjalan program yang sudah kita buat tadi. Ya, kita cari, kita tunggu. Oke, sebentar. Ini masih done tadi ya. Ya. Oke. Ya, ini kita simpan, kita coba jalankan lagi. Source ya. Nah, ini ya, proses sudah selesai atas nama dosen nama saya, kemudian Pak Gregorius, Pak Zainal Abidin, Pak Herman Halomoan Sinaga, Sarno Avandi, Tri Andrisman ya. Nah, ini sudah ada 11. Nah, kita coba tambahkan di bagian profile.csv tadi, kita tambahkan lagi 2 nama ya. Kita tambahkan lagi 2 nama. Saya Pak Gusri Ahyar dan Pak Darsono misalnya ya. Ini Gusri Ahyar Ibrahim, kita tambahkan ID-nya misalnya ini ya, kemudian namanya Gusri Ahyar. Gusri Ahyar ya. Ahyar. Oke, kemudian kita lihat satu orang lagi namanya Darsono. Darsono. Oke, kita tambahkan lagi, ID-nya adalah ini, Darsono. Nah, Anda bisa lihat ya, Pak Gusri dan Pak Tri ini, nama dan last name-nya ini dalam uppercase, akan otomatis disimpan dalam bentuk lowercase ya. Oke, kita sudah simpan 2 orang tadi, lalu kita coba jalankan lagi, source collect profile.r. Oke, kita lihat ya, proses sudah selesai. Nama Sarno, Avandi, Sunyoto, Sri Asnawati, Wayan, Sutopo Hadi, Tri Andrisman, Gusri Ahyar ya. Nah, ini Gusri Ahyar dan Darsono. Maka Anda bisa lihat nama yang tadi uppercase tadi dikonversi dulu ke lowercase. Dan kita lihat hasilnya. Hasilnya akan tersimpan pada file profile.csv. Ya, kita coba lihat di folder profile.csv, kita buka saja. Seperti apakah hasil dari user profile-nya? Ya, seperti ini ya. Anda bisa lihat di sini sudah tersimpan data sebanyak totalnya ada 13 orang ya. Yang pertama nama saya Gregorius dan seterusnya. Ya, nama saya H-indeksnya I10 indeks, total citasinya. Nah, coba kita tambahkan ya. Ini yang terakhir Pak Darsono, kita tambahkan lagi satu lagi nama agar bisa jelas. Misalnya ini namanya kita cari lagi Dian Isti Anggraini. Oke, ini Dian Isti Anggraini, kita tambahkan satu lagi. Dian Isti Anggraini. Oke ya, tadi di sini Dian Isti Anggraini. Oke, kita simpan. Yes, kemudian ini kita close dulu profilnya dan save. Salah ya. Data Unila, oke ya.
Ini sudah kita simpan. Yes, kita close. Kemudian kita jalankan kembali aplikasi R-nya. Ya, source. Kita tambahkan satu ya. Oke, kita lihat selesai dengan nama saya, Gregorius Zainal Abidin, Herman Halomuan, Sarno Avandi, Sunyoto, Sutopo Hadi, Gusri Ahyar, Darsono, dan terakhir nih, Dian Isti Anggraini. Oke, kita lihat apakah sudah update data profilnya. Ya, ini ya, kita buka. Apakah nama Bu Dian itu sudah masuk ke dalam data Excel dari ini ya, kita lihat ya. Nah, bisa Anda lihat di sini data Bu Dian ini sudah masuk dengan H indeksnya adalah 12, I10 indeksnya 18, total CAT-nya adalah 544. Oke ya, jadi percobaan kita hari ini sudah berhasil. Kita sudah melakukan proses parsing data author yang ada di Unila secara otomatis ya, tidak lagi satu persatu. Pada video berikutnya kita akan lanjutkan proses penyimpanan data menggunakan database ya. Kita simpan datanya langsung direct ke database dan mungkin akan kita lanjutkan ke visualisasi datanya dengan berbasis web ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.